Perkenalkan, nama saya Marnoto SEMM, NIDN 0419097302, home base ada di ASM Arianti untuk program studi manajemen administrasi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Jabatan fungsional saat ini adalah asisten ahli. Mata kuliah yang biasa saya ampu itu ada hotel manajemen, manajemen kearsipan, pengantar pedagang, pengantar manajemen, administrasi ekspor impor, teknik penulisan laporan, dan Microsoft Office. Saat ini akan saya jelaskan salah satu RPS mata kuliah yaitu hotel manajemen dengan kode MKK 175025. Ini adalah mata kuliah yang biasa diajarkan di semester 5. Deskripsi singkat mata kuliah ini mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Bahan pembelajaran hotel manajemen meliputi pengertian hotel manajemen, struktur organisasi setiap departemen beserta tugas dan tanggung jawabnya, seperti departemen front office, food and beverage, marketing, accounting, engineering, personal departemen, kategori, tipe kamar dan fasilitas hotel, klasifikasi hotel berbintang, dan keramat tamahan bagi karyawan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan, yang pertama capaian sikap dan tata nilai. Diharapkan mahasiswa bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Menjunjung tinggi dan menerapkan etika profesi, mampu menerapkan prinsip manajemen hotel sebagai profesi. Yang kedua, mencapai kemampuan secara umum, memiliki pengetahuan tentang pengertian hotel manajemen, memahami karakteristik industri hotel, memahami kategori, tipe, dan fasilitas hotel, memahami klasifikasi hotel berbintang, dan keramat tamahan bagi karyawan. Adapun capaian kemampuan secara khusus, diharapkan mahasiswa itu mampu memahami arti dari struktur organisasi, uraian tugas, dan prosedur kerja hotel semua departemen, seperti front office, housekeeping, food and beverage, marketing, accounting, engineering, dan personal departemen. Materi pembelajaran sebanyak 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 itu nanti akan diadakan ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Sistem pembelajaran di masa pandemi, sistem pembelajaran masih secara online dengan memaksimalkan program arianti.study.id. Ini sebagai aplikasi penyampaian materi kuliah, tugas, kuis, dan ujian. Untuk pembahasan dan penjelasan materi itu nanti akan difasilitasi dengan Zoom meeting. Metode pembelajaran dengan pendekatan Student Centered Learning (SCL), di mana mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi secara aktif untuk menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. Ini dalam bentuk ceramah, tanya jawab, diskusi, studi kasus, dan penugasan. Sedangkan penilaian yang direncanakan masih dengan memperhatikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk komponen penilaian ada kehadiran 10%, tugas atau kuis 20%, nilai UTS 30%, nilai UAS 40%. Ini adalah kriteria penilaian, ada sangat baik A, baik B, cukup C, kurang D, tidak lulus. Saya jelaskan RPS yang sudah saya buat dengan rencana tugas mandiri. Ini adalah RPS mata kuliah Hotel Manajemen, sudah disetujui oleh pembantu direktur 1 bidang akademik dan direktur. Referensi pembelajaran ini ada di buku Rikas Komar,
tentang hotel manajemen, kemudian referensi pendamping itu adalah buku Agus Sulastiono, Eni Gustini, dan Denny G. Saperko. Ini adalah RPS yang direncanakan. Ini adalah RTM, rencana tugas mahasiswa. Saya bikin 3 penugasan, pertemuan ketiga dan pertemuan ke-6, di mana mahasiswa itu wajib observasi ke hotel, kemudian nanti tanya departemen yang akan dia observasi tentang departemen apa, struktur organisasinya seperti apa, kemudian tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya itu seperti apa. Kemudian di tugas yang 11 itu anak-anak harus mencari 5 hotel berbintang yang ada di sekitarnya, fasilitasnya apa, kemudian nanti harga kamar dan seterusnya harus dia sampaikan di tugas yang ke-11. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan mata kuliah hotel manajemen. Ini adalah minggu yang kedua. Insya Allah Bapak akan sampaikan Departemen Front Office melanjutkan dari pertemuan minggu kemarin tentang pengertian hotel manajemen. Tujuan untuk perkuliahan hari ini ingin Bapak jelaskan tugas dan tanggung jawab di Departemen Front Office, baik dia itu sebagai information, cashier, operator, atau reservasi. Sebelumnya ini teman-teman harus banyak pahami bahwa di Departemen Hotel itu diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu adalah departemen yang menghasilkan uang, namanya profit center. Kemudian departemen sebagai departemen pendukung, ini namanya service center. Apa saja sih departemen yang masuk ke dalam profit center? Ini contohnya itu adalah departemen front office, kemudian departemen food product. Kenapa dikatakan menghasilkan uang? Karena 2 departemen inilah yang menghasilkan duit. Jadi FO itu menjual kamar, fasilitas hotel itu mendapatkan uang. Kemudian produk itu dia itu membuat makanan, minuman, dijual ke tamu, dia itu menghasilkan uang. Nah, selain departemen itu disebut dengan departemen pendukung. Seperti apa? Contohnya departemen housekeeping, departemen marketing, departemen engineering, kemudian departemen personal, kemudian departemen yang ada itu bisa jadi menjadi departemen pendukung. Baik, di bagian front office, seringkali kita datang ke hotel itu akan ada banyak meja gitu ya. Ada bagian informasi, ada bagian kasir, ada bagian operator, atau ada bagian reservasi. Ini tugasnya itu beda-beda. Kalau informasi lebih pada dia itu akan banyak memberikan informasi tentang fasilitas dan keberadaan hotel. Jadi apa saja sih fasilitas yang ada di hotel? Nah, ini bagian informasi. Kemudian kalau bagian kasir, ini lebih pada dia itu menerima transaksi dari tamu yang datang. Jadi menerima uangnya itu khusus untuk bagian transaksi, bagian kasir. Kemudian operator ini yang menyambungkan telepon atau fasilitas-fasilitas di hotel untuk melayani tamu. Kemudian kalau reservasi ini adalah bagian yang akan menerima tamu, apakah tamu dia itu check in atau check out. Baik teman-teman, harus paham struktur organisasi yang ada di front office departemen itu sendiri. Secara umum departemen front office itu struktur organisasinya seperti ini. Ada FOM, front office manager, kemudian ada asisten front office manager, kemudian nanti ada bill captain,
bill captain itu nanti akan dibantu oleh seorang doorman atau billboy. Kemudian nanti ada guest relation officer, reservasi SPV, akan dibantu oleh pelaksana reservasi, head reservation. Kemudian ada operator SPV, akan dibantu oleh seorang operator. Ini secara umumnya struktur organisasi yang ada di bagian front office. Baik, Bapak jelaskan mengenai pembagian kerja dalam front office. Yang pertama itu adalah ada seorang dati manager. Dati manager ini adalah pengganti dari GM. Jadi GM itu biasanya kalau kerja dari jam 7 sampai jam 4 atau 5 sore gitu ya. Setelah jam 5 sore, seorang GM dia itu nanti akan istirahat. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab itu adalah seorang dati manager. Apa wewenangnya? Wewenangnya seorang dati manager itu adalah mewakili manajemen setelah jam kerja. Kemudian berwenang atas room rate, room diskon, travel agent, sepanjang tidak menyalahi kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditetapkan. Jadi kalau seumpamanya GM itu tidak ada di hotel, orang yang paling bertanggung jawab itu adalah seorang dati manager. Dia itu bisa memutuskan kalau momennya ada masalah pada saat itu juga. Kewajibannya itu adalah mengatasi atau menyelesaikan keluhan tamu yang timbul selama tugasnya dan mencatat di dalam logbook sebagai informasi pada manajemen, termasuk saran-saran atau kesan yang diterima dari tamu. Kemudian melaporkan secara langsung lisan kepada GM apabila menyangkut hal-hal yang penting. Nah itu tadi. Jadi pada saat GM-nya itu tidak bertugas, dati manajer bertugas, kalau ada masalah, langsung cepat dia itu harus memberikan informasi kepada seorang GM. Tanggung jawabnya sebagai penghubung tamu, biasanya itu kalau momennya ada tamu-tamu VIP gitu ya, di luar GM itu tidak ada, dia itu yang akan menangani, menyambut tamu-tamu VIP ke kamar, kemudian berkomunikasi dengan semua tamu hotel untuk mendapatkan saran dan seterusnya. Itu sebagai tanggung jawabnya. Kemudian seorang front office manager. Ini nama jabatannya itu adalah front office manager. Bagiannya itu adalah front office, atasan langsung dia itu adalah seorang general manager. Bawahan dia itu adalah asisten front office manager. Apa sih fungsinya? Seorang front office manager, dia itu berfungsi bertanggung jawab atas pengawasan, operasi, dan administrasi di front office departemen. Dialah yang orang yang paling bertanggung jawab. Kemudian apa tugas dan tanggung jawabnya? Mengusahakan tercapainya hunian kamar semaksimal mungkin. Diusahakan itu tanpa mengurangi average rate sesuai dengan target perusahaan. Jadi seorang FOM ini emang diberi tugas supaya kamarnya itu selalu penuh. Kemudian memeriksa atau meneliti reservasi individu maupun grup serta VIP, memperhatikan dan menjawab surat-surat yang ditujukan kepada FOM. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab seorang FOM. Nanti teman-teman silakan dibaca di bukunya untuk lebih lengkapnya tugas-tugasnya seorang FOM itu seperti apa. Selanjutnya asisten front office manager. Ini nama jabatannya itu adalah asisten front office manager, bagian front office, atasan langsung dia itu adalah FO manager, bawahan langsung dia itu adalah seorang head reception, chief reception, chief operator, bill captain. Apa fungsinya? Fungsinya dia itu adalah bertanggung jawab akan keseluruhan operasional di front office dan mengawasi pelaksanaan tugas front office sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Intinya seorang asisten dia itu membantu seorang front office manager. Tugasnya juga membantu gitu. Kemudian resepsionis. Nama jabatannya itu adalah resepsionis, bagian front office, seksinya itu adalah resepsionis, atasan langsung dia itu adalah seorang head resepsionis. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah melayani tamu secara efisien. Harus ramah, harus profesional. Di bagian resepsionis,
serta selalu meningkatkan dan mempertahankan standar pelayanan dan keramat tamahan dari waktu ke waktu. Nah, kita kalau mau ke hotel, lihat resepsionis kan selalu ceria gitu. Nah, itu yang diharapkan seperti itu. Tugasnya apa? Tugasnya itu harus menguasai prosedur check-in dan check-out, melakukan penataan atas ketepatan room rek dan informasi, membantu tamu dalam pengisian registrasi card, memeriksa kelengkapan dan ketepatan. Ini salah satu tugas untuk di bagian resepsionis. Kemudian operator. Nah, ini di bagian FO juga ada seorang operator. Fungsinya itu adalah menjawab dan menyambungkan permintaan pelayanan telepon, fax secara efisien, ramah dan benar. Tapi untuk saat sekarang seorang operator itu mungkin sudah tidak begitu vital karena rata-rata tamu itu sudah menggunakan HP dan seterusnya. Tapi kalau semuanya ada tamu mau menggunakan telepon dari kamar untuk disambungkan keluar, seorang operator lah ini yang harus melayani gitu ya dengan ramah dan seterusnya. Kemudian reservasi ini adalah orang yang pastinya lebih banyak bekerja karena apa? Ini akan melaksanakan penerimaan kamar gitu, sesuai dengan keinginan tamu demi mendukung penjualan kamar sebanyak-banyaknya. Tugasnya apa? Mengetahui secara rinci layout hotel, terutama letak kamar beserta jenis-jenisnya. Jadi kalau momennya ada tamu pengen tahu kamar tipe ini ruangan berapa, lantai berapa, menghadapnya kemana, itu seorang resepsionis itu harus apa. Makanya produk knowledge seorang resepsionis itu benar-benar harus diasah di sini. Baik, ini adalah departemen front office. Tadi struktur organisasinya sudah disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman itu bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Untuk tugas dan tanggung jawabnya, untuk lebih lengkapnya, mangga silakan dicari di bukunya gitu yang ada, buku yang harus teman-teman baca. Namanya itu adalah, judulnya itu adalah Hotel Management. Ini karangan dari Richard Thomas. Baik, untuk selanjutnya kalau umpamanya ada yang kurang jelas, mangga silakan ditanyakan. Baik, selanjutnya yang mau bertanya silakan. Saya, Pak. Oke, mangga silakan Meta. Pak, apa perbedaan seorang resepsionis dengan seorang front office? Baik, apa bedanya seorang resepsionis dan seorang front office? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Jadi secara teknis emang tidak ada perbedaan gitu. Biasanya orang yang bekerja pada front office juga itu ikut melibatkan dalam mengelola banyak hal di departemen FO itu sendiri. Nah, seperti apa? Nah, contohnya itu ya masalah internal di bagian front office. Biasanya itu nanti ada pelatihan gitu ya, pelatihan staf di front office. Kemudian seorang front office itu juga harus menjalin komunikasi antar departemen dan kegiatan operasional lainnya. Nah, kalau resepsionis dia itu lebih terperinci lagi dia. Dia itu merupakan orang yang bekerja pada meja yang ada di depan untuk menyambut dan melayani konsumen. Jadi kalau umpamanya ada tamu, dia itu mau check in, dia itu mau check out, tugas seorang resepsionis lah yang harus menangani. Jadi kedua-duanya itu sama, harus memiliki jiwa keterampilan berkomunikasi sebenarnya. Nah, mungkin itu perbedaannya. Kalau resepsionis itu lebih pada bagaimana melayani tamu check-in dan check-out. Kalau bagian front office itu dia itu harus bisa berkomunikasi dengan beberapa bagian atau departemen yang ada di hotel itu sendiri. Mungkin itu ya, Saudara Meta. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Meta. Siapa? Evelyn, mangga silakan Evelyn. Apa yang mau ditanyakan nih? Pak mau nanya, kan sering kali kalau datang ke hotel ada meja duty manager, apa aja tugasnya Pak? Oh iya. Jadi kalau datang ke hotel itu sering kali ada meja duty manager. Tugasnya apa gitu ya? Jadi gini, seorang
data manager itu tugas utamanya itu sebenarnya itu di luar jam kerja resmi. Jadi contohnya kalau seumpamanya GM itu tadi kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore gitu. Kemudian jam 5 sore sampai malam itu kan harus ada orang yang bertanggung jawab. Nah, siapa sih yang akan menggantikan? Nah, seorang data manager, biasanya itu seorang data manager itu yang diangkat itu adalah departemen head atau kepala departemen di sini. Yang kerjanya itu nanti bisa malam hari gitu ya, bertanggung jawab terhadap semua masalah dengan tamu maupun pengunjung hotel pada saat itu gitu. Dan tugas tanggung jawabnya itu menggantikan tugas seorang FOM, manajer atau asisten FOM jika yang bersangkutan berhalangan hadir. Jadi itu tadi, kalau seumpamanya seorang manajer atau front office manajernya itu tidak hadir, biasanya itu akan ditunjuk seorang data manager, dan data manager itu biasanya akan diangkat oleh departemen head, siapapun dia yang ada di departemen hotel itu sendiri. Mungkin itu ya, Evelyn? Iya Pak, cukup Pak. Oke, terima kasih Evelyn. Oke. Silakan yang mau bertanya. Ada Pak, saya. Dengan siapa nih? Andri Pak. Oke, Andri, maka silakan. Apa pertanyaan Andri? Kalau di front office itu sistem komputernya menggunakan apa ya Pak? Oh iya. Kalau di front office itu sistem yang digunakan itu biasanya apa ya? Oke, ini kalau aplikasi hotel ini biasanya itu banyak sekali gitu ya. Jadi tergantung hotel itu pakai sistem apa. Tapi yang pasti sistem itu akan memuat segala macam informasi, baik dia itu informasi tentang room hotel, atau restoran, atau laundry, atau reservasi, atau check-in dan check-out-nya secara real time. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi ini tuh setiap hotel itu beda-beda, tergantung manajemen itu mau menggunakan sistem yang mana. Tapi ada juga hotel gitu ya yang sistemnya itu sudah baku. Contohnya dia itu menggunakan Abacus. Jadi nama aplikasinya itu Abacus itu biasanya. Kemudian ada lagi aplikasi Hotel Property Management System, atau kalau orang FO itu mengenalnya itu namanya PMS itu namanya, atau EDP Solution. Ini adalah aplikasi yang biasa dipakai di bagian FO juga. Nah, nanti teman-teman kalau di sini juga akan belajar komputer aplikasi hotel. Kita juga punya gitu ya di lab, nanti teman-teman itu akan belajar di situ. Jadi bagaimana cara memasukkan data informasi kamar, kemudian nanti transaksi hotel, laporan dan seterusnya. Tetapi tidak selengkap informasi atau aplikasi yang ada di hotel. Jadi basicnya itu nanti kita akan belajar. Jadi itu ya tadi Andri, aplikasi yang biasa digunakan di hotel itu macam-macam, tergantung hotelnya. Ada Abacus, ada PMS, ada EDP Solution. Ini tergantung dari hotel dia pakainya itu menggunakan apa. Mungkin itu Andri bisa mewakili ya? Bisa Pak, makasih ya Pak. Baik, terima kasih Andri, pertanyaannya bagus sekali. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nisrina Pak. Nisrina, oke, silakan Nisrina mau tanya apa? Bagaimana pembagian kerja di bagian front office, Pak? Oh iya, ini pertanyaannya bagus banget ini. Ya, kita tahu gitu ya, kalau di front office itu kan kerja 24 jam gitu ya. 24 jam berarti orang kerja itu juga harus diatur. Biasanya kalau di FO itu diaturnya itu 3 shift. Jadi kalau mamanya shift pagi masuk jam 7, dia itu pulang jam 3. Kemudian yang pulang jam 3 itu nanti akan diisi shift yang kedua yang masuk jam 2 pulang jam 10 malam biasanya.
Kemudian yang masuk malam, yang masuk jam 11 itu biasanya dia itu akan masuk jam 10, kemudian pulang jam 7 pagi. Biasanya itu kalau di hotel untuk yang di bagian FO itu nanti akan 3 shift. Jadi pagi, siang, sama malam. Nah, kalau momennya di Serina sendiri, perempuan itu biasanya disimpannya itu di shift pagi-pagi gitu ya. Kalau momennya laki-laki kayak Rizky tadi ya udah simpen di shift malam aja gitu. Mungkin itu bisa mewakili jawabannya di Serina ya? Cukup? Iya. Iya. Baik, demikian penjelasan materi di minggu yang kedua ini tentang Departemen Front Office. Mudah-mudahan setelah teman-teman mahasiswa mengikuti perkuliahan di hari ini, jadi tahu gitu ya dan paham struktur organisasi yang ada di Departemen Front Office. Kemudian mengetahui juga tadi tugas dan tanggung jawab serta wewenang bagian front office, serta paham juga kriteria apa sih jika teman-teman ingin berkarir di hotel khusus bagian front office. Untuk lebih lengkapnya mengenai tugas dan tanggung jawab, sekali lagi maka silakan teman-teman cari buku tentang hotel manajemen. Anda tinggal di lebih lengkapnya tugas dan tanggung jawabnya ada di situ untuk penambahan ini. Itu aja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi teman-teman harus tetap semangat kuliah walaupun secara online. Mudah-mudahan setelah pandemi ini sudah berlalu, kita sudah menjadwalkan kuliah secara offline. Itu aja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.